Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Habiningrum. Di sini saya akan menganalisis sebuah kasus di Indonesia serta hubungannya terhadap Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Pengertian Pancasila sendiri dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pembagian kekuasaan, lembaga-lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban warga negara, keadilan sosial, dan lainnya diatur dalam satu undang-undang dasar negara. Dalam sistem pemerintahan, pastilah akan terjadi berbagai macam penyelewengan. Salah satu tindakan penyelewengan yang sangat sering terjadi bahkan sampai sekarang ini adalah korupsi. Seperti pada kasus yang terjadi baru-baru ini, yaitu mengenai kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 oleh Menteri Sosial Juliari Batubara. Kasus Menteri Juliari berawal sejak ia menjalankan program bantuan sosial COVID-19 di wilayah Jabodetabek tahun ini. Bansos berupa pembagian paket sembako untuk 1,9 juta keluarga. Total bantuan bernilai 5,9 triliun rupiah dan dibagi dalam 2 periode. Dari 5,9 triliun rupiah ini, Menteri Juliari diduga mengambil sekitar 17 miliar untuk kepentingan sendiri. Bila Menteri Juliari terbukti menyelewengkan dana, dia melanggar pasal suap yaitu pasal 11 ayat 12 huruf A dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun, ada juga pasal hukuman mati di pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 di mana setiap orang yang memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga merugikan keuangan negara saat negara dalam bahaya dapat dijatuhkan hukuman mati. Kasus ini merupakan suatu keselewenghan yang dilakukan oleh seorang lembaga ketatanegaraan secara sengaja untuk mengambil hak para masyarakat Indonesia dengan sewenang-wenang. Hal ini sangat berbeda dengan nilai-nilai yang tertanam dalam Pancasila dan tentunya tidak mendalami Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang telah dijelaskan bahwa korupsi merupakan salah satu penyelewengan yang marak terjadi di Indonesia. Tindakan tersebut bukan hanya melanggar aturan negara, tetapi hal itu juga telah melanggar ideologi dan prinsip terhadap Pancasila. Pelaku yang melakukan korupsi sudah tidak memiliki sifat ketuhanan yang Maha Esa karena telah melanggar aturan Tuhan untuk tidak mengambil hak milik orang lain. Melanggar sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana orang yang melakukan korupsi akan berakibat menyengsarakan orang lain karena mengambil hak-hak orang lain secara sengaja untuk kebutuhan pribadi. Melanggar sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia karena korupsi umumnya dilakukan secara terorganisir atau kelompok, namun apabila salah satu dari mereka tertangkap bisa berakibat memecah belah antara individu atau kelompok dan saling menyalahkan. Melanggar sila keempat yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana korupsi yang dilakukan oleh seorang pejabat pemerintahan jelas telah mengkhianati amanat rakyat dengan mencuri kekayaan negara untuk keperluan pribadi dan memanfaatkan jabatan yang dimilikinya sehingga membuat kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional mengalami kemunduran dan hambatan. Melanggar sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena korupsi itu menggerogoti kekayaan negara yang ujung-ujungnya adalah memiskinkan negara dan juga rakyat. Indonesia, korupsi adalah hal yang sangat marak terjadi di pemerintahan, walaupun sudah didirikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk memberantas korupsi. Hal ini tidaklah cukup untuk menghilangkan korupsi di Indonesia. Pemerintah harus lebih tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi agar hal-hal yang buruk tidak akan terjadi pada Indonesia dengan mengikuti Pancasila yang merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk sebagai sumber tertib hukum di negara Republik Indonesia. Sebagai seorang pelaksana pemerintahan, hendaknya harus menanamkan dulu konsep saling harga menghargai dan menanamkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam hidupnya yang berlandaskan Pancasila baik dalam berkata, berperilaku dan berpikir sebelum menjadi seorang pejabat atau panutan dalam setiap negara. Begitu juga dengan warga negaranya agar terjalin kerjasama yang baik sehingga terbentuk tujuan negara. Kesikapan negara dalam hal ini juga memiliki pengaruh yang amat penting karena bila negara belum memiliki kesiapan untuk berpemerintahan, maka para pelaku pemerintah juga mengalami hal yang sama yaitu ketidaksiapan dalam menjalankan tujuan negara. Saya Dia Habiningrum meminta maaf jika ada kata-kata yang saya ucapkan yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.